mesti bakal nambah kalimat. Baik itu mudah-mudahan kurang sing dijanjikan jalani anu syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat yang dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu sehat bu? Alhamdulillah. Kalian belum berdirinya. Oh, ya, gimana? Awasin deh bu. Awasin deh. Awasnya. Benar ya. Upamanya yang kehadiran, tinggal masang AC genap siki. Nah, saya tiis. Periode kaumnya ibu bapak ibu ahli pengawasan mari di desa Kasir Baru kerusuhan di dusunan Kota Kawan Tamu tamu di mahasiswa STAI Paluan Batu untuk KKN. Anjena dari waktu sebulan di desa Pasir Baru ya. Seras di desa-desa bu dari apa dari pengumuman pengantin hanya difokuskan dari fokus di janji program nanti hari kontrak nama diubah di Surabaya ya. Nah berarti fokus programnya di janji dia dimiliki pengajian ibu pengajian bapak ras bantu kurang kali belajar naos sekolah jadinya jadi dia dijanji ayo nakal pesan rencana dosen kuning katanya jadi dosen kuning ayeuna sarana dosen kuning dipasikeun dan bawa ke SK mahasiswa imam dan berbagi berbagi aturan mahasiswa yang diberikan ilmu ya kami belajar begini tapi insya Allah dia belajar di rumah ajangan kuliah masih jalan bu milih jalur promosi itu nama ya putra ajangan ya bu di kakak gadong kalau lainnya awas nanti amal. Nah iya kemudian ya berbagi ilmu saat nanti jadi anak-anak saya biasa tapi mudah-mudahan insya Allah jadi jadwal sebelumnya kita garis dipastikan keamanan di rumah dan sebelumnya secara sana menyampaikan juga mengenai Muharram syaratnya caping salapan 10 hari salapan 10 caping salapan ada kaya obor saudara kaya obor terus caping mal 11 kali kabar sama satu jadi sama obor dari itu bagiannya pilih ibu baje disikin sebagian harta tentunya kami kegiatan haram mangga kelasna cauna cairnya mangga kemudian panitia adapun fadilah dengan bulan Muharram sama Allah ya tinggal dibahas tentang bulan Muharram pada saat itu kami tentu disimpulin ya mah ada saat kadar yang membuka ya bulan penting simpulin dengan sebagai ini membuka kalau pengen penyampaian anak materi bisa sampai itu mana waktu
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil afiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawil mu'jizatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma alhimna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih dan tiada tanding kasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Alhamdulillah telah melimpahkan kepada kita itu nikmat sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul bersama di Masjid Jami Nurul Iman dan Mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salamnya ayat purnatan bil azim wa takrim mudah-mudahan senantiasa selalu tercurahkan kepada Habibullah yang tertinggi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para ulama salafus shalihin, umumnya kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian ayat dan Allah menyikapi arus globalisasi fenomena pada zaman saat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji kepada seluruh manusia yang ada di alam ini dengan berbagai ujian. Salah satunya yaitu virus COVID-19. Nah, itu adalah sebuah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau misalkan kita bisa tenang, sabar terhadap ujian tersebut, maka insya Allah pahalanya itu adalah surga. Karena itu untuk masuk ke dalam surga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul gak? Perlu ujian. Karena ada ujian, kualitas hidup akan baik. Seperti diuji oleh virus, PPKM dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita harus sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul. Masuk surga itu tidak mudah, Bu. Masuk surga itu tidak mudah. Apakah kalian mengira bahwa masuk surga itu mudah? Tidak. Sementara kalian belum diuji. Pada zaman dulu diuji, lapar, tidak banyak uang, kemudian sudah masuk sakit dan lain sebagainya, maka kita harus bersabar. Wa basyiris sabirin. Namun pada masa pandemi saat ini, saya sampaikan kepada ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, tidak boleh panik dengan adanya penyakit seperti ini. Kita santai saja, kita perkuat, tambahkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara mengaji seperti ini. Karena apa? Karena mengaji seperti ini itu adalah jihad yang luar biasa. Pahalanya sama dengan jihad. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Pada zaman
jangan berperang semua. Mengaji, memperdalam ilmu agama itu adalah bagian daripada perang, bagian daripada jihad yang luar biasa. Istiqomah dalam mengaji. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, "Iza aradallahu bi'abdin khairan faqahu bid-din." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang akan selamat dunia akhirat, baik dunia akhirat, maka orang tersebut cirinya adalah faqahu bid-din, nuntut ngarti dina ngala ilmu, nuntut ngarti dina masalah agama. Berarti itu menandakan sebuah ciri bahwa orang tersebut akan selamat dunia. Ya seperti kita ini, alhamdulillah istiqomah dalam mengaji. Al-istiqomatu khairum min alfi karamah, kata Imam Ghazali. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Alhamdulillah kita bisa istiqomah walaupun satu minggu satu kali mingguan. Istiqomah karena apa? Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Inna itu kalau di dalam ilmu nahwu harfun nasbin wa taukidin, ta'malu amalana tansibul isma wa tarfaul khabar. Taukid qasam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa orang yang menyatakan, menguatkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, kemudian semastaqomu, istiqomah di dalam ibadah. Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, Rasul sebagai utusan, kemudian kita istiqomah menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasul, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian seseorang tersebut istiqomah dalam mengaji, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dari langit ke bumi sambil mengatakan malaikat, "Hei orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, kalian berbahagialah, kalian jangan takut, kalian jangan sedih, berbahagialah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Surga yang telah Allah janjikan kepada orang yang istiqomah di dalam ibadah. Allah itu tidak akan ingkar terhadap janji itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Alhamdulillah kita bisa istiqomah dalam mengaji. Ini ciri bahwa kita akan selamat dunia akhirat. Jangan sampai pengajian seperti ini ditutup gara-gara PKM, betul gak? Apakah kita tidak malu berhadapan dengan Tuhan suatu saat ketika masjid ditutup? Padahal orang berjamaah hanya 5 menit, 10 menit, itu juga ada yang masbuk lambat, betul gak? Kemudian ditutup, apakah kita tidak malu berhadapan suatu saat dengan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, subhanallah. Yang terpenting kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh panik itu. Ada Covid gak boleh panik, santai saja. Karena kita tidak boleh mati, maksudnya tidak boleh takut akan mati. Yang ditakutkan itu kita bawa apa untuk mati, gitu kan? Karena urusan mati itu urusan prerogatif Allah Subhanahu. Kita tidak tahu. Karena semua sudah ada di ajalinya di Lauhul Mahfuz. Si A, si B, ibu ini tahun ini meninggal jam segini, udah ada. Jadi tidak akan bisa mendobrak takdir Tuhan. Namun cek Allah aina maut walaupun itu kok corona. Yang penting orang tenang. Dapat dipahami? Kullu fi kitabim mubin. Semuanya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Sudah diiradahkan oleh Allah. Kita hanya menikmati kehidupan saja. Nikmati kehidupan kita. Kekayaan seperti ini, nikmati. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati saja. Tenang, masalah. Ada Covid biasa saja, tenang. Bahkan ada satu cerita, ibu boleh cerita. Pada zaman sahabat ada seorang wali yang dimana wali tersebut kasar.
Kasab itu ibu bisa melihat, bisa ngobrol dengan sesuatu perkara yang tidak kita bisa ngobrol. Bisa ngobrol dengan pohon, bisa ngobrol dengan hewan dan lain sebagainya. Kemudian ketika seorang wali tersebut duduk di depan rumah, adalah segerombolan virus, wabah. Kemudian kata wali tersebut, Rus, mana? Mau ke Damaskus, kata virus. Mau apa? Ada misi dari Allah. Saya ada tugas apa? Menyebarkan virus supaya orang di sana mati lewat saya, tapi atas takdir Allah. Oh gitu. Di mana rencana? Di Damaskus. Berapa orang yang meninggal kamu? Rencana 50.000. Oh 5.000 maksudnya. 5.000. Kalau gitu saya berangkat dulu, kata virus. Berangkat virus. Gerombolan ada Damaskus. Keren gak Bu? Wali bisa ngobrol dengan virus. Kemudian kata wali suatu saat, lama kemudian bertemu kembali virus dengan seorang wali tersebut. Kata wali, Rus, gimana apa kabar? I am fine, thank you. I am fine. Bahasa Inggris Bu. Virus itu bisa bahasa Inggris misalkan. Kemudian ditanya oleh kiai tersebut, oleh wali, gimana misi? Kata, selesai saya. Berapa yang meninggal? 10.000. 10.000. Awalnya tadi kesepakatan yaitu 5.000 orang yang akan dimatikan. Ya saya 5.000 orang yang kena virus. Yang 5.000 itu kenapa bisa mati? Karena yang 5.000 yang itu karena mereka ketakutan melihat kawannya tiba-tiba mati. Kawannya tiba-tiba mati. Akhirnya dia takut, panik, akhirnya ngeluh mati. Tuh, gara-gara ketakutan. Makanya benar kata Imam Ibnu Sina, al-itminanu yu'nisud dawa. Ketenangan itu adalah sebahagian dari obat. Jadi ibu harus tenang. Dapat dipahami? Kita mah santai saja Bu ya. Santai saja. Yang penting keimanan ketakwaan bukan kuat, memperbanyak amal-amal ibadah untuk kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Dapat dipahami? Nah, kemudian yang kedua, orang yang akan selamat dunia akhirat itu sebagai bentuk ciri, yaitu wazahada fid dunya, zuhud terhadap urusan dunia, sikap sederhana, gitu kan? Sikap sederhana terhadap urusan dunia. Jangan sampai kita di driver oleh dunia. Waktu berjamaah datang ke masjid berjamaah, waktu mingguan datang mingguan, waktu mingguan kalah ke pasar. Salah Bu. Kita prioritaskan deposito untuk akhirat. Kemudian dalam urusan dunia kita harus disantaikan. Tidak boleh hubung dunia, hedonisme. Jadi santai saja dalam urusan dunia. Jangan takut kita besok tidak makan apa, jangan takut Ibu, betul gak? Jangan takut nanti besok saya makan apa. Jangan. Semuanya sudah diatur. Semuanya urusan rezeki sudah dijamin oleh Allah. Terkadang saya suka melihat bahwa kebanyakan orang itu mengejar sesuatu perkara yang belum terjamin, yang sudah dijamin, tapi yang belum terjamin mereka tinggalkan. Contohnya seperti apa? Mereka mengejar sesuatu perkara yang sudah dijamin, yaitu rezeki. Betul gak? Ngabangun 5 setengah mati, mau atau beres ya? Jadi bapak kuburan ya, bener gak Bu? Ngabangun 5, borang puting bisnis, kredit, ngicep kredit, kurun kredit, utang, pikir apa gitu kan? Paling itu hal yang sudah dijamin, santai saja. Kita bisa makan saja sudah alhamdulillah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terkadang melupakan terhadap sesuatu perkara yang belum dijamin, yaitu surga. Saya mau tanya, apakah ibu sudah ada jaminan masuk surga? Belum ada. Mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, yang kita harus kejar itu adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga dengan cara ibadah. Dapat dipahami? Jangan takut terhadap urusan rezeki. Karena rezeki semua sudah
diturunkan. Kan rezeki itu semua sudah ada di atas langit semua. Dalam Al-Quran, Quran surat ke-2, Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Khobar mubtada mubtada muakhir. Wa fis samaa'i lan iku tetep ing dalam langit rizqukum utawi rezeki sira kabeh wa ma tu'adun yang telah dijanjikan untuk kita semua. Semuanya rezeki ada di langit, kemudian di langit tersebut diturunkan ke alam dunia. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 posisi paling bawah sebelah kanan. Wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki di langit ke bumi. Apa itu? Hujan. Allah turunkan rezeki di langit ke bumi. Kita posisi di mana? Kita posisi di mana? Di bukan di bumi, tapi di Masjid Jami. Bukankah Masjid Jami bagian daripada bumi? Soalnya bumi luas. Allah bisa jadi turunkan rezeki kita misalkan diturunkan di Jakarta. Betul gak? Kita ada di mana di sini? Cijanti. Rezeki kita diturunkan di Jakarta misalkan. Bagaimana cara mengambil rezeki kita yang ada di Jakarta? Bagaimana? Ikhtiar. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tuh. Hei manusia, makanlah kalian semua rezeki yang ada di dunia dengan cara ikhtiar. Rezeki apa? Halalan thayyiban, halal dan baik untuk dimakan dengan cara ikhtiar. Kalau kita ikhtiar maka rezeki datang. Filosofi terbaik itu seperti cicak. Cicak di dinding. Tuh, betul kan? Diam merayap. Nah, ini merayap ini sebagai ikhtiar. Kalau cicak merayap, rezeki datang, nyamuk datang. Hap. Nah, mantap tuh ibu ditangkap. Itu kan filosofi sederhana. Kalau kita diam saja, bagaimana rezeki datang? Tapi kita harus ikhtiar, rezeki yang halal dan baik. Tapi kalau misalkan di dalam hati ada iman yang militan, maka rezekinya akan dipercepat. Seperti para ustaz, para kiai. Kenapa? Ada iman. Ayat Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuha, ya itu huruf nida ada 14 dalam 5 nambah. Ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya 360 kali. Ayu berfungsi sebagai taukid munada, disebutkan Al-Qur'an 150 kali. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kulu makanlah kalian semua min thayyibah, harta-harta yang baik. Kenapa kata halalnya dibuang? Kalau tadi kan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala thayyibah. Kalau ini ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata halalnya dibuang. Kenapa? Karena ayat tersebut didahului oleh kata iman. Ya ayyuhallazina amanu. Otomatis iman ini akan membimbing orang tersebut mencari rezeki yang halal. Dapat dipahami? Nah, dipercepat rezeki karena ada iman rezekinya. Ada iman dalam hati, luar biasa. Nah, ada orang yang belum melangkah saja rezeki sudah datang. Bahkan bangun tidur pun dibangunkan oleh rezeki. Seperti para kiai, para ustaz. Bapak saya kalau bangun tidur subuh-subuh ada tamu ingin jampe-jampe beres sudah lumayan 200.000 kan. Berang sedikit, siang sedikit datang amplop berobat dengan ini kesurupan amplop 500.000. Satu hari bisa mencapai 1 juta. Alhamdulillah. Dengan ilmu pengen laku tanah datang ke bapak saya. Bapak saya kan duduk cuma baca kitab, duduk di rumah gini-gini nyantai, tapi rezeki datang. Alhamdulillah.
pengen jualan laku laris, datang jampe ayat berkah, amplop 500.000, alhamdulillah. Itu rezekinya sudah datang sendiri. Rezeki yang mencari kita, bukan kita yang mencari rezeki. Karena apa? Karena filosofinya itu adalah kita berbalik dari rezeki. Filosofinya, kalau kita berbalik dari kelangkaan kita, maka kelangkaan yang akan mengikuti kita. Tapi kalau kita mengejar kelangkaan, akan didapat tidak? Tidak akan didapat. Matahari di itu, kurang di dia, nangtung di dia, matahari kan dia nyebrotna. Air kalangkang diharap, air kalangkang kan diharapna. Copot kalangkang, benang mual, dibeberi mual benang. Tapi kalau kita berbalik dari itu semua, maka kalangkang tersebut bakal milu orang. Artinya kalau kita kehidupan tidak di-driver oleh dunia, maka dunia akan mengejar kita. Betul kan? Itulah para ulama salihin. Kenapa kita masih seperti ini? Ya mungkin dikembalikan kepada kita masing-masing. Semoga kita semuanya selamat dunia akhirat. Bahkan kalau misalkan iman tersebut dikolaborasikan dengan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat. Jika seandainya penduduk kampung Cijanti semuanya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakallah. Lah itu dalam ilmu balaghah disebut qasam, lam ibtida. Di qasamin qatina lam ibtida wa ayat tauhid wasfin aqidah dalam doa maknun. Sungguh jika seorang makhluk kampung Cijanti semuanya beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya iman, maka lafatahna 'alaihim barakah, Allah akan menunjukkan, menurunkan keberkahan di kampung tersebut. Alhamdulillah. Makanya saya lihat beberapa hari di sini, alhamdulillah, ini berkah tani, mending tani, gitu makanan ada, alhamdulillah berkah. Karena apa? Karena penduduk kampung Cijanti menanamkan sifat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jangan takut terhadap urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh makhluk yang ada di bumi satu kabeh geus dirizqian ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menurut saya tingkatkan ketakwaan dan keimanan. Itu saja. Karena kalau kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan, maka natijahna la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka natijahnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah. Yang terakhir, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Yang terakhir adalah wa basarahu bi uyubi nafsihi. Selalu melihat keburukan pada diri sendiri. Apa artinya? Muhasabah. Hari ini kita sudah berbuat apa? Dosa apakah yang kita lakukan hari ini? Muhasabah. Jangan sampai kita membaca orang lain. Supaya tidak boleh ya. Dalam nikah, jika ingin hidup bahagia, maka kita harus introspeksi diri. Jangan sampai gajah di kotak mata tak kelihatan, tapi semut di lautan kelihatan. Kesalahan kita tidak bisa kita koreksi, tapi kesalahan orang lain selalu kita ekspos. Itu salah yang besar. Makanya kata Sayyidina Athaillah As-Sakandari, zayin nafsaka bil maksiat. Hiasilah dirimu dengan maksiat. Artinya apa? Bukan kita harus bermaksiat. Kalam-kalam Ibnu Athaillah itu luar biasa. Zayin nafsaka bil maksiat. Hiasilah diri kalian dengan maksiat. Artinya apa? Wala tuzayin nafsaka bil taat. Jangan merasa bahwa kita ini sudah banyak ibadah, sudah rajin ibadah, sudah merasa taat, tapi merasalah bahwa kita ini banyak maksiat. Dengan banyaknya maksiat, kita akan bertobat kepada Allah, akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita, insya Allah. Jadi simpulnya, jika seseorang dikehendaki baik oleh Allah, dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, pertama orang tersebut suka menuntut ilmu Arab, ngaji rajin minggonan, jangan rajin ibu, istiqomah ya bu ya, rajin istiqomah menuntut ilmu pertama.
Yang dimaksud ini ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita cari. Betul? Itu pertama, rajin mengaji, istiqomah dalam beribadah, menuntut ilmu agama, seperti mengaji seperti ini. Yang kedua, wazahada fi dunia, zuhud terhadap urusan dunia, sikap sederhana terhadap urusan dunia. Sederhana, di rumah gak ada makanan, jangan marah-marah sama suami, betul gak? Karena yang membuat kenyamanan dan tidak itu bisa jadi harta. Betul? Nah, dengan sikap zuhud inilah bisa memberantas kehidupan semua. Kita merasa cukup terhadap yang Allah berikan tawakal. Kalau kita tawakal, Allah akan cukupi kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jika seseorang hamba bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Dapat dipahami? Nah, jangan banyak marah ibu ya. Banyak bahagia, banyak bahagia. Jangan harus berhormat kepada suami. Suami saya siapa? Suami saya penghasilan per hari berapa? Suami saya siapa? Karakternya seperti apa? Maka ibu harus memantaskan diri berperangai sebagai istri idaman laki-laki, idaman suami. Suami saya per hari penghasilan misalkan 20.000, maka kita menyesuaikan. Jangan sampai penghasilan 20.000 tapi kita pengen beli mobil. Gitu kan? Menyesuaikan. Suami saya seperti ini, maka kita harus seperti ini. Harus perhatian terhadap suami, harus perhatian terhadap anak-anak, begitupun suami. Maka kalau seperti ini suami dan istri saling perhatian, maka kehidupan rumah tangga akan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat dipahami ibu? Yang terakhir, wa basaru bi nafsi. Selalu mengoreksi diri dari berbuat yang buruk-buruk. Ayat kita itu apa sih? Itu yang harus kita koreksi, yang harus kita ubah. Jadi ada 3 poinnya bu. Pertama, orang yang akan selamat dunia akhirat dikehendaki baik oleh Allah. Pertama, suka menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama. Yang kedua, sederhana dalam urusan dunia, zuhud. Yang ketiga, selalu melihat diri pribadi itu buruk, orang lain baik. Dengan seperti itu kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami? Karena waktu sudah jam 5, mungkin cukup sampai di sini saja ya bu. Lain kali kita bisa bertemu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.